Shalom buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai hari-hari kita satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberi nafas kehidupan untuk kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 8. Roma pasal 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Peristiwa kematian tidak terpisahkan dari peristiwa kebangkitan. Karena itu merupakan satu peristiwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang satu lagi. Dan itu jelas kita lihat ketika kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari raya Paskah. Tanpa kematian, kebangkitan pasti tidak akan ada. Tanpa kematian, kebangkitan pasti tidak akan ada. Saudara-saudara yang terkasih, kematian Kristus akan membawa suasana baru, karena hal itu akan memberi kehidupan baru bagi orang percaya. Itu dapat kita lihat dengan adanya kebangkitan. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwasanya kematian itu tidak mampu untuk menahan dan menguasai. Dan itu sebabnya dikatakan, di manakah sengatmu kematian? Di manakah sengatmu maut? Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Hal yang demikianlah kita rasakan dan pahami ketika kita menerima baptisan kudus. Dengan adanya baptisan itu, kita diingatkan tentang pemahaman bahwasanya kita sudah menerima Kristus sebagai sumber keselamatan. Dengan baptisan itu kita diingatkan, kita menerima Kristus sebagai sumber keselamatan. Kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dan bangkit untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan hal itulah yang kita lihat dalam baptisan kudus. Saudara-saudara yang terkasih, pemahaman itu harus dimiliki setiap orang percaya. Pemahaman itu harus dimiliki setiap orang percaya, baik ketika dia mati dimiliki oleh Kristus, ketika dia hidup juga dimiliki oleh Kristus.
Jadi baik itu mati maupun hidup harus dimiliki oleh Kristus. Baik itu mati maupun hidup harus dimiliki oleh Kristus. Dengan pemahaman itu, kita harus percaya Kristuslah yang telah memiliki kita, dan usaha itu berasal dari Allah untuk melepaskan manusia dari hukuman atau murka Allah. Kasih karunia di dalam Kristus telah meluputkan kita dari murka Allah. Dengan itu kita telah mendapatkan anugerah Allah. Anugerah Allah dapat kita terima ketika kita menyatu dengan kematian Kristus, yang artinya jika seseorang telah mati di dalam Kristus, kita percaya juga bahwasanya ketika kita hidup juga bersama Kristus. Hidup orang percaya itu, baik dia hidup ataupun dia mati, Kristuslah yang punya kita, yang telah memberi keselamatan untuk kita, karena Dia adalah Tuhan orang hidup dan Tuhan orang mati. Kalau Dia adalah Tuhan yang mati dan yang hidup, pertanyaan adalah bagaimana kita hidup untuk mempersiapkan kematian kita? Atau dalam rangka kematian, apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini? Dalam rangka kematian, apakah aku telah membuat baik kepada semua orang? Apakah aku berbuat kebajikan terhadap sesama? Menghargai kematian, kita harus tunjukkan kita hidup ketika Tuhan memberi napas kehidupan untuk kita sebagai makhluk ciptaannya. Itu akan dilihat ketika kita mampu berbuat baik dalam kehidupan ini. Orang yang hidup harus menghargai anugerah Allah yang diberikannya secara cuma-cuma ataupun gratis, yang tidak bisa dunia ini berikan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah jawaban kita untuk kematian kita. Di mata Tuhan sangat-sangat berharga kehidupan orang percaya, sekaligus persiapan kita untuk menyambut kematian, karena Kristus telah mengalahkannya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk takut sama sekali kalau kematian kita sudah dekat. Kita tidak perlu takut lagi kalau kematian kita sudah dekat. Jadi kita mati untuk Kristus dan hidup untuk Kristus juga. Kita mati untuk Kristus dan hidup untuk Kristus juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami pada hari ini bahwasanya kematian dan hidup adalah sama, bahwasanya kami akan mempergunakan hidup ini untuk mempersiapkan kematian kami, supaya dalam hidup kami dapat berbuat kebajikan, kami berbuat yang baik untuk sesama. Karena dengan demikian Tuhan, ketika kami mati, karena kami mati dalam Kristus, sudah kami sampai kepada kerajaan-Mu yang Kau sediakan bagi orang percaya.
karena kami yakin dan percaya bahwasanya dunia ini bukan akhir dari segala-galanya, tapi Kau sediakan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh aktivitas mereka. Kiranya Engkau memberkati seluruh pekerjaan mereka, supaya mereka mengerti akan berkat-Mu, mengerti akan kematian, mengerti akan kehidupan, dan ketika Engkau memberi napas kehidupan untuk kami, kami menghargainya, kami melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat bagi kita semua. Horas. Yes, I will worship you.